Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas sholihin amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masaji kita, selanjutnya Nenek Mama, adik ulama, kadang masyarakat tua, suluh bendang dalam negari, baik sampai Batanyu, pulang sampai Kabaditu, usui dan kamanya lasayat kabuh dan kamatnya. Kemudian ibu-ibu untuk kandung yang sampai rumah kadang, para pemuda dan pemudi, istimewa anak-anak itu, cucu-cucu kita yang menjadi wartawati pada malam hari ini. Syaratnya untuk menjadi wartawan itu dan menggari pena, pena. Mucuang dia menggari itu. Kalau tidak bisa ditahan nak menggari juga ya. Motal. Tapi ada syaratnya, kawan di samping awak jangan diajak motal. Kok motal sesurang. Boleh. Di motal sesurang itu. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita saat ini selain daripada ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberikan izin kepada kita. Sehebat apapun rencana kita, sebanyak apapun biaya yang kita keluarkan, ketika Allah tidak memberikan izin, maka itu tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu, betapa banyak orang yang punya rencana pada tahun depan akan bertarawih, berpuasa pada tahun ini. Tapi apa yang terjadi, rencana hanya tinggal rencana. Sehari malaki masuk bulan puasa, tagak bendera putih hari pertama. Jadi ketika Allah tidak memberikan izin, maka tidak ada satupun rencana yang akan terwujud. Tapi Bapak Ibu, rencana yang Allah bikin, kesempatan yang Allah berikan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan awak. Iagiannya sakit di Allah, iagiannya damam di Allah. Tapi kita sadari Bapak Ibu yang berbahagia, mana banyak dewa tasawuf nama Allah ketika sehat atau ketika sakit. Ayo ketika sakit itu. Ketika sakit ibu-ibu yang berbahagia, nak cukui nama Allah, nak sadang-sadang nama Allah wak bacu. Malah bertambah-tambah lagi.
Jua tambahan. Jua dua. Aduh. La. Onde. Ah, tidak cukup. Bapak Ibu yang berbahagia, kadang sholat tidak menggugurkan dosa. Zikir tidak mengangkat penyakit yang ada di dalam hati. Tapi Allah ingin dosa-dosa yang menempel di hati kita itu diangkat. Dengan apa? Dengan sakit yang Allah izinkan. Setiap denyut sakit itu ketika itu Allah melunturkan dosa-dosa yang kita miliki. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian salawat beriringan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, pada suatu kali Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Semua pandangan tertuju kepada Rasulullah. Mereka memandang Rasulullah ketika itu Rasulullah sedang menundukkan wajahnya. Menetes air mata, meleleh air mata di pipi Rasulullah dan membasahi jilbab. Abu Bakar memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah gerangan ya Rasulullah membuat engkau bersedih sehingga menetes air matamu membasahi jenggot?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Yang membuat aku bersedih, yang membuat air mata meleleh di pipiku dan membasahi jenggot aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku." Bapak Ibu, rupanya kerinduan itu membuat air mata menetes. Kembali Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah saudara-saudaramu? Bukankah kami yang ada di depanmu, kami yang ada di kananmu, kami yang ada di sekelilingmu? Bukankah kami ini semuanya saudara-saudara?" Kemudian Rasulullah menjawab, "La, tidak. Kalau begitu kami ini siapa ya Rasulullah? Kalian semua ini yang ada di depanku, ada di sampingku, di kelilingku, kalian semua adalah sahabat-sahabat. Kamu berjumpa dengan aku, kalian bersalaman dengan aku, kalian seiring sejalan dengan aku, kalian rukuk dan sujud bersama aku. Lalu siapakah saudara engkau yang engkau rindukan sehingga menetes air mata?" Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Saudara-saudaraku yang aku rindukan itu adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan aku, orang yang tidak bertemu dengan aku, orang yang tidak sempat melihat wajahku, tapi dia mencontoh dan mentauladani. Kemudian dari mulutnya muncul salawat kepadaku." Bapak Ibu, perlu tidak salawat Ibu? Maka untuk itu banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sehingga tersambung rohania kita dengan Rasulullah SAW, sehingga ada syafaat, ada doa mustajab dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, anak-anakku yang berbahagia, malam hari ini kita beri judul kajian kita, Ramadan adalah bulan spesial untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Ulang lagi, bulan Ramadan adalah bulan spesial untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam ayat yang disebutkan tadi, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya umat Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat Nabi yang lain. Tidak dimiliki oleh umat Nabi Daud, oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Fathu tadi ada 5 kelebihan umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. 1.
Asyida'u 'alal kufar. Tegas terhadap orang kafir. Ini kelebihan umat Muhammad dibanding dengan umat yang lain. Satu, asyida'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad SAW punya prinsip yang sangat kuat, yang tidak bisa diganggu. Prinsipnya kuat, keyakinannya kuat. Sekali mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada yang akan bisa merubahnya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Dia punya prinsip seperti angka 7 yang disebut dengan bilangan prima. Pak Ibu, angka 7 adalah bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali yang bisa membaginya angka 7 itu sendiri dan angka 1. Dia punya prinsip yang kuat seperti belut, Bapak Ibu. Coba kita perhatian Balui di Tanjung Jati itu tinggal di Mabuk. Di dalam lunau, ya. Tinggal di dalam lunau, mencari makan di dalam lunau, bataluh di dalam lunau, bagawuh di dalam lunau, barale di dalam lunau. Tapi Bapak Ibu, selagi Balui itu inyu-idui, lei laki tanah di badannya. Lei kalimpanan matunyo di lunau Pak. Selagi dia hidup. Dia punya prinsip yang kuat, tidak bisa dipengaruhi selagi dia hidup. Apa prinsipnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, bila tanah laki di badannya, apabila rohnya berpisah dengan badannya. Dua. Coba kita lihat prinsip ikan. Ikan hidup di dalam lawi air asin nih Ibu. Baranang di dalam lawi, tinggal di dalam lawi, baranak di dalam lawi. Tapi selagi dia hidup, lelaki asin itu di badan. Tidak. Prinsipnya yang kuat. Seperti itu prinsip yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad SAW. Tidak taluk di supermi, Pak. Baik, yang kedua. Apa ciri khas yang dimiliki oleh umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lain? Ruhama'u bainahum. Yang kedua. Yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama. Bapak Ibu yang berbahagia, umat Nabi Muhammad itu kalau dengan orang lain dia begitu tegas, tapi dengan saudaranya, dengan sesama orang yang beriman dia berkasih sayang, saling tolong menolong, seia sekata. Tidak ubahnya kata Rasulullah, al-mu'minun kama salil yadani. Lihat dia seubah, dia tidak ubahnya seperti dua tangannya. Nih, orang yang beriman seperti ini, Pak. Tangan kiri dengan tangan kanan, tangan kiri tangan kanan. Walaupun beda karajo ni Pak. Kan beda karajo. Yang kanan mana karajo? Yang kanan karajo ni nan elok-elok sih, Bu. Mambiak minum, membau kamului tangan. Oh, basalam tangan kanan. Magyepiti tangan kanan. Nan elok-elok sih di karajon dan kanan. Dan kita dak taluk de mato macam liat, Pak. Dak taluk de hidung membau. Jangan kok. Tapi lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika yang kanan itu butuh, gatal yang kanan, yang kida datang menggawi. Tanpa diundang, Pak. Kok gatal lo nan kida, nan kanan datang lo menggawi, tidak diundang. Kok gatal keduanya, Pak? Oh, jadi isinya bagawi-gawi, Pak. Sakajang ada kawannya, sakajang itu lo nyemagawi. Ruhama ubainahum, berkasih sayang di antara. Yang ketiga. Yang ketiga ciri khas umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Tarahum ruk'an
Tarohum ruka'an sujadan. Kamu lihat, kamu pandang umat Muhammad itu, dia rukuknya bersama, sujudnya bersama, sholatnya berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seseorang itu berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwuduk sempurna, kate sampai tubuh rambut, ke bawah sampai dagu, sampai jenggot, sempurna wuduknya, kemudian melangkahkan kakinya dari rumah dan mengayunkan tangannya, setiap langkah kaki dan ayunan tangannya menuju masjid, apa kata malaikat rahmat? Ghufirallahu, ampuni dosa orang ini ya Allah. Rahmatuhu, ya Allah sayangi orang ini ya Allah. Yang ketiga, darjatuhu, ya Allah angkat derajat orang ini ya Allah. Bapak Ibu, ketika kakinya sampai di masjid, baru saja satu langkah kakinya masuk ke dalam masjid ini, apa kata Rasulullah? Orang itu sudah dihitung sholat 2 rakaat. Bapak Ibu, ibu-ibu tadi masuk ke dalam masjid, koci kaki melangkah atau 2 langsung tadi. Ada nan 2 tadi tak itu sih. Baru satu langkah kakinya dia terhitung sudah sholat 2. Akan rugi tidak datang Bapak Ibu. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid, salam kiri salam kanan, kemudian malaikat langsung menyambung, langsung berdoa. Apa doa mereka? Ghufirallahu, rahmatuhu, darjatuhu. Bila malaikat menghentikan doanya, apabila orang itu sudah berbicara dengan teman yang ada di sampingnya. Yang kedua, apabila orang itu batal wudhunya, maka malaikat menghentikan doa. Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ciri khas umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Loh, yang keempat aja Bang. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang dia cari oleh umatnya Nabi Muhammad itu adalah keridaan Allah. Bapak Ibu, mana Bapak Ibu pilih ya? Masukan di Allah ke dalam neraka, tapi Allah berang. Atau dimasukkan ke dalam surga, Pak Allah itu nama pilihan. Oh, nama pilih dimasukkan Allah ke dalam surga, tapi juga berang Allah masukkan. Atau masuk ke dalam neraka, tapi Allah ridho. Ma pilih Pak? Cari keridaan Allah itu. Ya. Wak tinggal di mintua wak kayu, pitinya balipe, rumah batingke, sedan bakile, ome babelek-belek. Tapi mintu tu berang saya kawak tu. Baru saya duduk awak di sofa, awak cik mintu tadi. Wah. Oh. Dibuka pintu kulkas tu kecing, kawak ko mahal balinya. Dia tolong tinggal kat 3 hari situ bu. Dia tolong 3 hari bang. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tapi Allah ridho. Dia tak pandangnya. Dia tangga bulunya selai. Dia cari bajunya. Karena Allah ridho. Kemanapun kita ditaruh oleh Allah, tapi dengan keridaan itu adalah tempat yang terbaik yang disiapkan. Makanya umat Muhammad itu ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, yang dia cari adalah keridaan Allah. Yang kelima yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW tidak dimiliki, simahum fi wujuhim min asari sujud. Apa itu? Di wajah mereka membekas sujudnya, membekas kesabarannya, di wajahnya membekas kesantunannya, keramahannya, senyumnya. Bukan tanda hitam, tapi adalah keramahannya,
kesantunannya. Dari apa? Dari bekas sujudnya. Dari tanda dia sujud kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, rupanya kehebatan umat Nabi Muhammad itu Pak, bukan hanya dituliskan disebutkan Allah di dalam Al-Quran, tapi juga Allah bicarakan di dalam Taurat dan di dalam Injil. Sehingga disambung ayat tadi, apa kata Allah? Zalika masalahum fit Taurat wa masalahum fil Injil. Ciri khas kehebatan luar biasanya umat Muhammad itu bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran, tapi juga disebutkan di dalam Injil dan di dalam Taurat. Di dalam Taurat dan di dalam Injil. Pak, hebat tak? Umatnya belum ada, tapi karakternya sudah disebutkan jauh-jauh hari sebelum dia ada. Mana dahulu Al-Quran dengan Injil, Pak? Mana ulu Al-Quran dengan Taurat? Mana ulu Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Bapak Ibu, alunadu nabinya belum ada umatnya, tapi sudah disebutkan kelebihan umatnya. Begitu luar biasanya umat Muhammad itu. Sehingga Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, aku membaca di dalam lembaran Taurat yang ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ditulis oleh Wahab bin Munabi, seorang ulama besar. Nabi Musa alaihissalam membaca di dalam lembaran Taurat. Apa yang dia baca, ya Allah? Aku membaca di dalam lembaran Taurat bahwasanya akan engkau turunkan umat di akhir zaman. Itu Nabi baca oleh Nabi Musa. Ciri khas umat di akhir zaman itu ada 3. Yang pertama, umat akhir zaman itu ibu, umurnya pendek-pendek. Nabinya saja umurnya 63 ibu. Umur umat itu pendek-pendek kata Nabi Musa, tapi dosunya pendek-pendek. Umur pendek, dosa pendek. Nabi Musa membaca umat akhir zaman itu ibu ndak takwiknya jodoso. Jancam jo neraka sendak takwik deh Pak. Sehingga baa kecil nyo kamu beri arisan ke dalam neraka. La ilaha illallah. Kalau saya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, saya siap kecil. La ilaha illallah. Umat akhir zaman. Bapak Ibu, yang kedua, kata Nabi Musa, umat akhir zaman itu terkenal karena dosanya. Terkenal karena dosa. Bapak Ibu, le kenal Bapak Ibu sabalun kojo Freddy Sambo. Hai. Bilo kenal do Freddy Sambo, apu bilo dosunya labang apung. Lama pun dosunya baru viral namanya. Satu orang tahu. Terkenal karena dosa. Bapak Ibu yang berbahagia, tapi Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umat yang seperti itu menjadi umat. Apa yang dibaca oleh Nabi Musa? Kepada umat yang seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia, akan didatangkan setiap tahun 1 bulan. Tiap tahun datang 1 bulan. Tiap tahun datang 1 bulan. Mana pada bulan itu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Ini yang dilihat oleh Nabi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umat yang seperti itu menjadi umatku. Lalu dijawab oleh Allah, wahai Musa, itu bukan umatmu, tapi adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kedatangan Ramadan ini, tapi ada yang dia khawatirkan karena dia melihat betapa banyak umatku yang berpuasa,
Begitu banyak umat aku yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya lapar dan haus saja. Apa yang menjadi penyebabnya ini? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amalin ibnu Adam." Tiap-tiap amalan anak Adam itu akan dikembalikan kepada dirinya. Solatnya kembalikan, bacaan Al-Qur'annya dikembalikan, ila saum kecuali puasa. Puasanya itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, karena yang menilai puasa itu, yang menghitung puasa itu, yang membalas puasa itu adalah yang maha suci. Betapa banyak orang yang tidak siap dalam rangka menyambut bulan suci ini. Aduh Bapak Ibu yang berbahagia, dan menyambut bulan suci ko painyo kapan teh cerocok. Adonan pai ka Bukit Tinggi. Kamanyo Bukit Tinggi bo? Hah? Ka Bukit Tinggi pai manjigo dun sanaknyo lalamo la setahun lo sa Kosovo kama ka kebun binatang. Basambuang silaturahim baliak kasinan. Lalamo dak bacigo. Bapak Ibu yang berbahagia, la yanzuru, Allah tidak melihat kepada bentuk seseorang, Allah tidak melihat kepada kekayaan seseorang, Allah tidak melihat kepada harta seseorang, tapi Allah melihat kepada hati. Maka yang disiapkan untuk menyongsong Ramadan dan melaksanakan Ramadan ini dengan hati yang bersih. Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati itu tidak ubahnya seperti cermin. Oh, di rumah kali ada cermin. Baik. Cermin awak ada di dalam bilik, menempel di dalam lemari. Bilik tadi bakunci loh. Bilik tadi ada di dalam rumah, bakunci loh rumah. Rumah tu ada di dalam pagar, bakunci loh pagar. Pagar tu ada lo penjagonya bawa. Tapi Ibu, kacunan menempel di lemari di dalam bilik jaku. Awak usap jo tangan awak kacu jaku. Ada enggak debunya menempel? Baik. Kalau abu tadi kita padian, tarui kita birian, tarui kita biarkan abunya. Lamo-lamo kacunya. Kan nampak awak dia Pak? Katiko debunya lah tabah Ibu, tagak awak di muka kacu tadi bertanya awak kenyo, kacu siambo kecil ambo sebenarnya, siambo sebenarnya ko. Aga cek kacu, kakak adalah hantu laut. Enggak boleh. Seperti itu hati. Tapi kalau kacu tadi wak barasian, tarui kacu tadi dilap, dibersihkan kacu tadi. Apabila kacu tadi nyobarasiah ibu-ibu, ndak perlu wak bertanya ke kacu tagak sewak di muka kacu tu di kecil dia kacu ke wak ndak perlu bertanya. Ak cek kacu, kak wadah akak apa benar. Lepong sticknya maleset. Kecilnya buat. Apa-apa tak itu lo tagak di muka kacu nama rahasia dia kok. Nggak perlu Pak bertanya tagak siapa sinan di kecil di kacu. Aku cek kacu. Pak resleting Sarawak alimakin kecilnya. Apabila dia bersih. Seperti itu hati. Ketika satu kali kita berbuat dosa, maka akan menempel nutfah di hati. Ada bintik di hati. Kalau kita abaikan, sementara Allah berfirman tentang hati ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati kamu ada penyakit. Ketika penyakit itu tidak kamu angkat. Ketika penyakit itu tidak kamu obati,
maka Allah tambah-tambah penyakitmu itu. Baik. Ketika hati awak abaikan, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Saya kuat tidak bisa Pak membedakan ko orang ko setan. Nayak menantunya kata rumah, batanya orang kapak tu apa sih nayak tadi tu nantu apa nayak indah tu setan. Padahal nayak menantunya Pak. Nggak bisa membedakan karena hati sudah gelap. Lalu orang di buku di sananya, buku rumahnya, katanya orang siapa lalu itu kanjeng. Padahal di sananya lalu karena hatinya tidak bisa. Bapak Ibu, ketika hati semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka dia akan tega, maka dia akan berani, dia tidak akan punya pertimbangan. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang menyebabkan sholat kita tidak mau khusyuk Pak. Ketika Allah sampai basuh anak kunci Pak. Pangku 3 bulan tidak basuh pangku. Allah itu pangku di pongkap pisang batu. Dan lebih bayunya Pak. Allah kambing yang lu makan. Mati kami yang makan. Allah Akbar panjangnya bibirnya kami yang makan. Sami Allah liman ala lopi kami yang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi porak orang kami yang Bapak Ibu yang berbahagia, apa kata Allah? Ketika engkau dirikan sholat tapi tidak mengingatku, maka mintalah balasan kepada siapa yang engkau ingat itu. Nanti minta balasannya ke kami yang baik. Apa yang menjadi penyebab? Hati yang tidak bersih. Olah lebih dulu. Terakhir Bapak Ibu, di penghujung bulan Sya'ban, nih, Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Disahihkan oleh Abi Hurairah. Ini hadis ini doa malaikat Jibril, Pak. Barangkali ini yang menyebabkan Ramadan tiap tahun tidak ada perubahan. Ramadan yang kita lakukan tidak berkualitas. Mungkin ini penyebab. Yang pertama doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasa umat Muhammad, suami dan istri, istri dan suami masuk ke Ramadan belum saling maaf-memaafkan. Lalu apa kata Rasulullah? Amin. Baik. Suami dan istri, istri dan suami itu hubungan yang paling dekat sehingga disebut ndak ubahnya pariyo josan dua. Coba perhatian pariyo josan dua. Ado isinya pariyo tadi, bakal ikong josan dua tadi pariyo. Apalagi kan ada isi. Baik. Antara suami dan istri begitu banyak. Kadang dia awak dapet bini cerewet, makin tua makin cerewet. Kalau lama ngeciknya tertumbuk perasaannya tu taka peluru rambu sele. Apa ni yang salah Pak? Atau bau salah cucu kelaman. Kalau lah taka itunya pai salah kelaman bawa cucu keceng ke cucu. Dan kalau ndak ibu jual nak ada cari ini. Ada pula ibu-ibu yang berbahagia, makin lama makin basebuk dewa laki wak. Oh, pamberang. Dikecilnya kok. Saking berangnya Pak, dikecil. Apa kau? Dijawab saya bu, apa lah mati jadi baca-baca yang pada. Amak kau kecil amak berbalik dah untuk dah kecil kau kecil. Pak Ibu yang berbahagia dijaga. Kadang-kadang Pak Ibu yang berbahagia juga panggilan bagai berbeda-beda.
makin lama makin beda Pak. Awal-awalnya dulu panggilannya abang, Uwai. Kalau orang bini siapa panggilan bebek, bebek bagaimana. Makin lama makin hilang panggilan tadi. Ala hilang pulau abang tadi, ala hilang pulau bebek tadi. Tukar je siap apa nak orang. Ala hilang lo apa nak orang tadi bertukar je gaib. Ala hilang lo gaib tadi tukar je si oi. Nih, yang pertama. Yang kedua apa doa malaikat Jibril? Ya Allah jangan kau terima pesan umat Muhammad anak yang tidak minta maaf kepada kedua orang tua. Siapa bapak ibu yang tak pernah menjadi anak sekolah? Lala iya tak kuasa apa? Bapak Ibu, kalau kita hitung betapa bagaimana perjuangan orang tua kita untuk membesarkan kita, untuk mensukseskan kita Bapak Ibu, kadang-kadang kaki menjadi tangan, tangan menjadi kaki. Bila awak tahunya ibu-ibu yang berbahagia perjuangannya, kadang-kadang ketika memandian ini awak Pak. Darah awak di situ awak tahu baso nampak juga bekas awak lahir kiranya dibalah parik ranggai awak ketika awak lahir nampak awak bekasnya ketika awak memandikan. Kadang-kadang ibu-ibu yang berbahagia ketika awak memandikan awak usap tangannya pacah-pacah tangannya bang. Ke sawah orang ke parak orang yang mencari kadang-kadang kaki menjadi tangan, tangan menjadi kaki untuk menggadang. Bapak Ibu coba diperhatikan. Ketika ama awak apa awak punya rumah Pak. Itu rumah apa awak, rumah awak, rumah ama awak, rumah awak Pak. Jambarasa awak masuk ke rumah. Jambarasa juga ketuk pintunya. Tapi ketika anaknya punya rumah, lain leluasa tak itu amaknya. Jangan terima kuasa anak yang tidak minta maaf kepada kedua orang. Yang terakhir, ya Allah jangan kau terima puasa umat antara tetangga dengan tetangga yang belum saling memaafkan. Ramadan sudah masuk, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, antara tetangga dengan tetangga banyak persoalan awak. Kadang-kadang karena tiak, kadang-kadang karena yang, kadang-kadang karena kucing. Pak, banyak. Kadang-kadang awak buat karena anak awak aju baca ke anak awak ju anak tetangga. Di mana ni anak awak pulang? Buat serang tetangga awak tadi. Pak Ibu, 15 menit setelah itu anak awak main nyembeli, bagalak-galak nyembeli bu. Sementara awak lah 3 kali rayu, olun yu basapon le tiup basobok. Tiup basobok. Basobok di masjid. Bapak Ibu, jangan terima puasa umat Muhammad antara tetangga dengan tetangga. 40 buah rumah ke belakang, 40 ke samping kanan, 40 samping kiri, itu adalah tetangga kita. Jangan terima puasa umat Muhammad antara tetangga dengan tetangga belum saling memaafkan. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu yang membatasi kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.